Selamat datang di Agus Pajak, tempat Anda belajar pajak. Ini merupakan peraturan perpajakan terbaru tentang pajak penghasilan. Video kali ini tentang perlakukan pajak penghasilan atas imbalan natura, dan imbalan kenikmatan bagian terakhir, ketiga. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 mengatur daerah tertentu. Ketentuan ini sejak dulu sudah ada. Dulu disebut daerah terpencil. Syarat wajib pajak dapat disebut daerah terpencil adalah penetapan dari Kepala Kanwil DJP. Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan penetapan daerah terpencil ke Kanwil DJP di mana wajib pajak berada. PMK 66 memperluas daerah tertentu. Tidak hanya daerah terpencil, juga area tambang boleh mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini. Pengeluaran untuk natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu boleh dibiayakan oleh perusahaan, dan bukan penghasilan bagi pegawai. Meliputi sarana, prasarana, dan atau fasilitas di lokasi kerja untuk pegawai dan keluarganya berupa 1. Tempat tinggal, termasuk perumahan. 2. Pelayanan kesehatan. 3. Pendidikan. 4. Peribadatan. 5. Pengangkutan, dan atau 6. Olahraga tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Dengan batasan. Sepanjang lokasi usaha pemberi kerja mendapatkan penetapan daerah tertentu dari Direktur Jenderal Pajak. Pasal 9 PMK 66 mengatur tentang kriteria daerah tertentu. Sebenarnya ini merupakan kriteria yang akan digunakan oleh Kanwil DJP untuk menyetujui apakah permohonan wajib pajak memenuhi syarat daerah tertentu, atau tidak. Daerah tertentu merupakan daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan. Tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai, dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut, maupun udara. Sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang. Termasuk, daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter. Yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral. Termasuk daerah terpencil. Pasal 10 PMK 66 mengatur bagaimana permohonan, atau pengajuan surat keputusan persetujuan penetapan daerah tertentu. Permohonan ini diajukan ke Kanwil DJP, di mana kantor pusat wajib pajak berada. Dan masa berlakunya SK persetujuan penetapan daerah tertentu berlaku 5 tahun. Seperti terlihat di flowchart, daerah tertentu terbagi 2. 1. Pemberi kerja pertambangan minerba, dan 2. Pemberi kerja non-pertambangan minerba. Pasal 12 tentang prosedur di internal Kanwil DJP. Jika mau membaca alurnya, silakan klik sekali untuk memberhentikan video. Saya tidak menjelaskan pasal 12 ini. Sekarang kita memasuki cara penilaian natura dan kenikmatan. Hal ini diatur di pasal 22 PMK 66. Natura dan atau kenikmatan dinilai berdasarkan 1. Nilai pasar untuk natura, dan atau 2. Jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan pemberi untuk kenikmatan. Dalam hal natura merupakan barang yang dari semula ditujukan untuk diperjualbelikan oleh pemberi dalam bentuk 1. Tanah dan atau bangunan, dinilai berdasarkan nilai pasar atau 2. Selain tanah dan atau bangunan, dinilai berdasarkan harga pokok penjualan. Jika mengacu ke kriteria yang sebelah kiri, maka maksud harga pokok penjualan adalah jumlah yang benar-benar dikeluarkan, atau seharusnya dikeluarkan pemberi kerja. Penilaian atas kenikmatan dengan masa pemanfaatan lebih dari 1 bulan yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan dilakukan setiap bulan selama masa pemanfaatan kenikmatan. Dalam hal kenikmatan diberikan kepada lebih dari 1 penerima atas suatu fasilitas, maka dasar penilaian dialokasikan secara proporsional berdasarkan pencatatan pemanfaatan kenikmatan. Sekarang kita bahas saat pemotongan. Kapan perusahaan wajib memotong PPh pasal 21, atau PPh pasal 23?
Menurut PMK 66 ini, kewajiban memotong bagi perusahaan dimulai sejak masa pajak Juli tahun 2023. Adapun imbalan natura dan imbalan kenikmatan yang sudah diterima oleh pegawai, tidak perlu dipotong PPh pasal 21, tetapi wajib dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi tersebut. Ini artinya, si orang pribadi tersebut wajib bayar sendiri sesaat sebelum lapor SPT tahunan. Pasal 24 PMK 66 menegaskan kewajiban bagi penerima imbalan natura dan imbalan kenikmatan untuk melaporkan di SPT tahunan tahun pajak 2023, dan seterusnya. Pasal 27 PMK 66 mengatur kapan ketentuan imbalan natura dan imbalan kenikmatan mulai berlaku. PMK 66 mengatur berlaku sejak tanggal 1 Juli tahun 2023. Tetapi di Peraturan Pemerintah Nomor 55, sebenarnya mulai berlaku tanggal 1 Januari tahun 2023. Tapi saya yakin, semua wajib pajak akan menggunakan ketentuan PMK 66 ini, yaitu mulai motong PPh pasal 21, atau PPh pasal 23 mulai masa pajak Juli tahun 2023. Terima kasih sudah menonton video Agus Pajak. Video ini dibuat oleh Raden Agus Suparman, blogger perpajakan sejak 2007. Dan PNS DJP sejak 1995. Sampai 2022. Mei tahun 2023. Raden Agus Suparman mendirikan PT Botax Consulting Indonesia, bersama dengan Ferdian Andrianto, praktisi pajak sejak 2001 dan memiliki izin konsultan pajak B, serta dengan Andri Dermawanto, praktisi pajak sejak 2008 dan memiliki izin konsultan pajak C. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.